Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Adik-adik yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, siswa-siswi kelas 8, jumpa lagi dalam pelajaran fiqh, masih dalam bab zakat. Pada pertemuan jarak jauh dalam paket pelajaran selama masa pandemi ini, ya, secara online ataupun secara luring, akan Ustadz bacakan dan kalian boleh menyimak dengan membuka buku sebagai keterangan yang akan mempedomani dari karya musannif atau karya penulis buku ini. Tentunya sesi kedua ini berlanjut dari keterangan setelah madkhal ataupun pendahuluan pengantar tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, penyusun berkata, qala al-musannif rahimahullahu, tajibuz zakatu fi khamsati ajnasin. Bahwa penulis mengatakan ada 5 jenis mata zakat dari zakat amwal atau zakat harta. Ada 5 selain dari zakat fitrah, karena zakat fitrah itu adalah zakat badan. Tidak ada 2 jenis zakat. Yang pertama zakat berupa harta, kekayaan, perbendaharaan. Yang kedua adalah zakat badan. Zakat badan yang dibayar setahun sekali dalam bulan tertentu dengan takaran pembayaran atau pungutan tertentu. Sedangkan yang akan mu'alif dari penyusun ini paparkan adalah 5 dari jenis zakat yang harus dikeluarkan dari harta dan kekayaan. Yang pertama, qala al-mu'allif, al-awwal bahimatul an'am, wa tsani an-naqdan, wa tsalits urudut tijarah, ar-rabi' al-hubub was-thimar, wal khamis al-ma'adin wal rikaz. Dalam bahasa kita yang akan sekejap diterangkan untuk difahami, ya. Yang pertama, harta kekayaan berupa hewan ternak dan hewan yang dibudidayakan. Yang kedua adalah harta dalam bentuk harta bergerak, dengan istilah an-naqdan. An-naqdan adalah histori dari turunnya kewajiban zakat. Tak kala ada beredar saat itu 2 jenis mata uang. Jadi an-naqd itu adalah mata uang, an-naqdan adalah 2 mata uang, yaitu mata uang dinar yang beredar di masyarakat muslim saat itu, yang berasal dari kerajaan Romawi. Dan yang kedua, mata uang berupa dirham dalam bentuk kepingan perak yang berasal dari kerajaan Persia. Dua-duanya beredar
di masyarakat muslim saat itu. Walaupun kedua mata uang tersebut bukan berasal dari negeri muslim sendiri, akan tetapi beredar dan digunakan oleh kaum muslimin saat itu. Yang ketiga berupa kegiatan jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan yang keempat adalah harta kekayaan yang berupa hasil bumi dan kandungan tanah, ya. Termasuk yang keempat dan kelima itu adalah harta hasil bumi dan kandungan tanah, ya. 1, 2, 3 sudah. Yang keempat tadi hasil bumi itu adalah pertanian berupa budidaya pertanian, biji-bijian dan buah-buahan. Dan yang kelima atau yang terakhir dari kewajiban zakat harta kekayaan adalah berupa kandungan tanah, yaitu al-ma'adin atau yang biasa disebut dengan pertambangan dan yang disebut dengan rikas atau kandungan tanah yang berupa barang temuan yang sudah jadi. Dan ma'adin dan rikas ini juga merupakan harta kekayaan yang wajib dizakati. Masuk pada keterangan yang pertama. Adik-adik, yang pertama dari zakat harta kekayaan adalah bahimatul an'am. Di dalam ketentuan zakat bahimatul an'am adalah kekayaan berupa hewan ternak, dan hanya masuk kategori 3 hewan saja, ya, yaitu binatang yang diternakkan atau dibudidayakan dalam penjinakan, ya, artinya tidak liar, ya, yaitu 3 hewan. Karena di dalam dasar hukum hanya terdapat 3 hewan yang masuk dalam kategori zakat harta kekayaan peternakan ini. Yang pertama adalah hewan yang diternakkan, yaitu unta. Yang kedua adalah sapi dan yang semacamnya, termasuk kerbau, ya, berbagai macam sapi dalam berbagai bentuk, serta kerbau dalam berbagai macam pula. Kemudian hewan yang ketiga dalam kategori harta kekayaan peternakan adalah kambing beserta hewan semisalnya, yaitu kambing kita ketahui ada domba yang berbulu lebat berwarna putih, dan ada jenis-jenis kambing tertentu lokalan yang lebih spesifik lagi warna kulitnya dan berbagai macam spesies. Nah, untuk semua zakat yang berupa kekayaan harta ini, di situ dikenal dengan nisab dan haul. 2 elemen ini penting untuk berkembang dan bertumbuhnya harta kekayaan. Nisab untuk kekayaan berupa peternakan adalah hasil dari jumlah harta yang berkembang dalam ukuran yang biasa disebut dengan bilangan ekor, ya.
Jadi unta, sapi, dan kambing diukur dengan variabel ekor, sehingga pertambahan hasil ini beranak pinak dalam hitungan ekor sampai kadar tertentu. Dalam hitungan nisab, untuk yang paling dikenal di sekitar kita yaitu beternak kambing. Dalam kurun waktu tertentu tentunya akan berkembang biak. Ukuran waktu disebut sebaliknya, yaitu haul. Jadi patokan waktu berkembang biaknya dari harta kekayaan berupa peternakan adalah hitungan 12 bulan. Jadi setelah seseorang beternak mencapai 12 bulan semenjak dia mulai kegiatan tersebut, maka sudah selayaknya dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila sudah dalam taraf berkembang peternakannya itu dengan variabel hitungan ekor. Semisal seseorang apabila beternak kambing selama setahun atau 12 bulan tersebut memiliki perkembangan peternakan mencapai 120 ekor, maka sudah wajib dipungut dan dikeluarkan zakatnya berupa mencapai 4 ekor kambing. Itu sebagai bentuk nisab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nisab ukuran pungutan dari zakat ini hanya Allah lah yang menentukan lewat firman-Nya. Nah, setelah lebih dari 400 ekor perkembangannya selama sekian tahun, ukurannya adalah haul 12 bulan. Selama beberapa tahun misalnya mencapai perkembangan sampai 400 ekor lebih, maka setelah terakhir hitungan nisab itu 400 ekor, selebihnya ya, karena ada beberapa hitungan nisab ya, ada 3 tahap. Tahap yang terakhir adalah sampai mencapai 400 ekor, maka harus dikeluarkan pungutan zakatnya 4 ekor kambing. Apabila lebih dari 400 ekor kambing dalam perkembangan peternakannya, maka dikenal dengan variabel hitungan lain, yaitu secara kelipatan. Nah, dalam zakat kambing tersebut, kelipatan yang dipakai adalah setiap pertambahan lebih dari 400 ekor, setiap pertambahan 100 ekornya berarti 500 ekor, 600 ekor, 700 ekor, maka setiap 100 ekor tambahannya adalah pungutan 1 ekor kambing. Demikian ilustrasi dari nisab. Nanti akan spesifik masuk dalam tiap bab pembahasan. Kemudian apakah budidaya peternakan yang lain dizakati secara spesifik dan terperinci seperti 3 hewan tadi? Tidak. Banyak dari kita membudidayakan hewan-hewan selain 3 tadi. Adapun selain unta, kemudian sapi dan kambing, ya, misal beternak kuda, beternak
kepiting, beternak ayam dan sebagainya, tidak termasuk kategori pembahasan harta kekayaan. Zakatnya dihitung dengan pembayaran zakat bahimatul an'am. Artinya ketika seseorang beternak selain 3 hewan ini, misalnya beternak ayam, maka ukuran pungutan dari zakatnya tidak dipungut dengan sama ayamnya. Jadi ketentuan zakat bahimatul an'am sudah digariskan dasar hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan budidaya hewan yang lain yang halal maka tidak masuk kategori zakat bahimatul an'am. Adapun dikonversikan dengan model zakat yang lain berupa zakat perbendaharaan kekayaan, model yang lain selain dari zakat bahimatul an'am. Yang kedua, setelah bahimatul an'am menginjak keterangan dari mu'allif atau musonif membahas masalah yang kedua dari harta kekayaan yang wajib dizakati adalah an-naqdan, yaitu kekayaan berupa harta bergerak yang mudah cair di luar dari kebutuhan pokok. Artinya apabila seseorang mempunyai harta dan perbendaharaan kekayaan yang berupa tabungan, kalau disebut dengan 2 mata uang, an-naqdani, naqd atau mata uang yang pertama adalah dinar, dikonversikan dengan emas, ya, karena mata uang dinar yang beredar saat itu berupa logam emas. Dan mata uang yang kedua yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya adalah perbendaharaan atau tabungan yang berupa kekayaan mata uang dirham, ya, atau dalam bentuk perak. Jadi emas dan perak menjadi 2 logam kekayaan. Kalau sekarang dalam bentuk barangkali tabungan, ya, atas usaha tertentu selain dari kegiatan perdagangan, ya, maka harta kekayaan itu, ya, dikonversikan dengan 2 mata uang tadi. Walaupun kita mengenal sekarang banyak mata uang, ya. Kalau Indonesia berupa rupiah, Malaysia berupa yang lain, ya, dan negara lain punya variasi mata uang sendiri-sendiri, ya. Maka di negara kita dikenal dengan rupiah, ya. Nah, 2 mata uang tadi menjadi ukuran, ya, penghitungan nisab. Contoh yang diterangkan, nisab dalam mata uang berupa mata uang emas itu wajib dikeluarkan setelah seseorang mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu. Dikala itu dikenal dengan namanya dinar. Jadi kepingan dinar itu disebut dengan misqal. Nah, dasar hukum yang mewajibkan kekayaan berupa logam emas, berupa mata uang dinar saat itu, apabila kekayaan sudah mencapai 20 keping dinar, disebut dengan misqal. Jadi identiknya disebut dengan istilah misqal. Jadi setelah seseorang mempunyai 20 misqal, kalau sekarang setara dengan ukuran gramaturnya emas, yaitu 87 gram.
yaitu setara dengan 85 gram. Itu sama dengan 20 pistol. Jadi kalau sekarang tidak ditemui mata uang dinar seperti pada saat itu, maka sekarang kekayaan itu berupa setara dengan gramatur emas 85 gram kekayaan, apapun dalam bentuk currency atau mata uang apapun di negara manapun. Setelah kekayaan tadi selama 12 bulan ya, dikurangi kebutuhan pokok selama 12 bulan, yaitu kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Artinya kekayaan berupa senilai 85 gram emas tadi, seumpama dalam saat ini nilai emas 1 gram bernilai 1 juta rupiah, berarti seseorang harus mengeluarkan kekayaan dalam bentuk zakat an-naqdan itu 85 gram dikali 1 juta, dengan hasil nilai rupiah dalam negara kita adalah 85 juta ya. Jadi seseorang apabila telah mempunyai harta berupa harta bergerak dan mudah dicairkan senilai 85 juta di dalam hitungan 12 bulan. Hitungannya adalah 12 bulan setelah masa berlakunya perkembangan kekayaan ya. Jadi haul itu adalah 12 bulan atau 2 semester ya, atau 1 tahun ya. Dikatakan mengendap dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila kekayaan seseorang setelah dikurangi kebutuhan pokok maka tersisa kekayaan senilai 85 juta selama 12 bulan, maka bulan 12 tersebut harus dipungut zakatnya sebesar 2,5% dari nilai tersebut. Apabila kurang dari nilai nisab tersebut, misalnya kekayaan selama 12 bulan dikurangi kebutuhan pokok tersisa 75 juta, maka tidak wajib bagi seseorang untuk dikeluarkan zakatnya karena belum mencapai nisab. Sebab nisabnya adalah semua harta kekayaan selama 12 bulan dikurangi kebutuhan pokok dan tersisa 85 juta atau 85 gram emas ya, atau lebih, baru dikeluarkan pungutan zakatnya sejumlah 2,5% dari jumlah kekayaan tersebut. Misalnya setelah dihitung akumulasi kekayaan harta bergerak sejumlah 100 juta selama 12 bulan, setelah kurang kebutuhan kebutuhan pokok apapun, kemudian selama 12 bulan tersisa 100 juta, maka dia sudah harus diwajibkan untuk keluarkan uang zakatnya, yaitu
2,5% dari 100 juta, maka dia harus keluarkan sejumlah itu. Apabila kurang dari senilai gramatur emas 85 gram, maka tidak ada kewajiban zakatnya yang harus dikeluarkan. Demikian pula hitungan zakat an-naqdan ini yang kedua, yaitu kekayaan berupa saat itu perbendaharaan kekayaan berupa uang logam pula, tapi dalam bentuk uang yang disebut dengan dirham. Karena masyarakat muslim saat itu menggunakan kedua mata uang tersebut, yaitu dinar dan dirham. Nah, kalau dinar tadi sudah diberikan keterangannya. Sekarang dalam bentuk kekayaan yang berupa uang dirham atau dalam bentuk uang berupa logam perak. Jadi seseorang yang mengumpulkan kekayaan dalam bentuk dinar, hitungannya seperti itu tadi diterangkan. Dan apabila kekayaan yang dikumpulkan berupa mata uang dirham dalam bentuk mata uang perak, maka hitungannya hampir tidak sama, beda dengan antara mata uang emas dan mata uang perak. Kalau mata uang perak, maka nisabnya yaitu apabila sudah mencapai 200 kepingan dirham tadi, kepingan dirham tadi dalam jumlah 200 dirham atau 200 kepingan, sehingga dasar hukum untuk mengeluarkan kewajiban zakat uang dirham tadi adalah berupa penyebutan yang namanya ukiyah. Kalau tadi dalam bentuk mata uang emas istilahnya misqal, kalau dalam dasar hukum untuk dikeluarkan zakatnya dari uang kepingan uang dirham disebut dengan ukiyah. Nah, jadi selama seseorang mempunyai harta kekayaan berupa mata uang dirham sejumlah 5 ukiyah, atau dalam 5 ukiyah ini adalah bentuk dari hitungan kis ataupun dalam bentuk hitungan kelipatan. Jadi 5 ukiyah itu setara dengan 200 keping dirham, sehingga 5 ukiyah itu sama dengan 200 keping dirham. Berarti kalau 1 ukiyah adalah berisi 1 kantongnya 40 keping dirham. Apabila seseorang selama 1 tahun berjalan atau 12 bulan mempunyai kekayaan setelah dikurangi kebutuhan pokok yang lainnya dan tersisa selama 12 bulan itu sejumlah mata uang dirham 200 keping atau disebut dengan 5 ukiyah, berarti 1 ukiyahnya adalah 40 keping dirham, maka sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sehingga apabila konsekuensinya apabila dalam jumlah nisab itu kurang dari 200 keping dirham, semisal selama setahun atau 12 bulan itu seseorang berhasil mengumpulkan mata uang dirham setelah dikurangi kebutuhan pokok hanya tersisa 195, maka tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun batasan itu disebut misal untuk gramatur dari mata uang dirham atau dalam bentuk perak harus setara dengan
jumlah 200 keping dirham. Apabila kurang maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila sama atau lebih maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya dengan pungutan zakat sejumlah 2,5% dari nilai tadi. Semisal selama setahun lebih dari 200 keping dirham. Misalnya selama setahun seseorang sanggup mengumpulkan 300 dirham, maka diambil zakatnya 2,5% dari 300 dirham tersebut. Demikian barangkali untuk keterangan nisab dan haul ya pada jenis kekayaan yang harus dizakati berupa dalam istilahnya adalah berupa naqdan atau dua mata uang, harta kekayaan dalam bentuk dua mata uang saat itu. Kemudian kita beranjak ke keterangan harta benda yang harus dizakati dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk sebuah kegiatan transaksi jual beli yang disebut dengan tijarah. Jadi khusus spesifik sekali untuk yang ketiga ini adalah jenis kasab atau profesi yang tidak disebut di dalam dasar hukum yang lainnya kecuali ini, yaitu transaksi jual beli atau disebut dengan bahasa Arabnya tijarah atau perdagangan. Ya. Jadi bentuk perdagangan ini adalah kegiatan jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya juga dihitung pertumbuhan dan kemajuannya. Variabelnya sama, yaitu waktu haulnya selama 12 bulan hitungan untuk kemajuannya, dan variabel yang lain adalah nisab yang sama seperti sebelumnya, ya, yaitu harta kekayaan berupa nisab dirham dan dinar. Sehingga hampir sama dengan keterangan zakat yang tadi, akan tetapi yang ketiga ini adalah spesifik kegiatan jual beli, bukan profesi lainnya. Ya. Jadi profesi saat itu yang paling banyak ditekuni adalah kegiatan jual beli dalam bentuk perdagangan, ya. Sehingga kewajiban itu tepat saat itu bagi seseorang yang ingin mempunyai profesi yang awam, yang saat itu banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga mirip dengan kekayaan yang berupa mata uang dinar dan dirham, akan tetapi ini lebih spesifik daripada kegiatan yang lain ataupun profesi yang lain. Sehingga kalau boleh kita simpulkan, kegiatan perdagangan ini lebih disorot dan lebih banyak terjalin zakatnya, sehingga kaum muslimin yang mempunyai kelebihan dan keuntungan dari perdagangan tersebut, maka hartanya akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan kewajiban zakat. Ya. Di situ juga dalam kegiatan jual beli atau perdagangan itu ada nisab dan haul yang hampir sama dengan jenis dari kekayaan yang harus dizakati berupa mata uang emas dan mata uang dirham. Sehingga kalau kita katakan profesi yang lain, maka tidak tergolong dengan profesi. Misalnya kalau kita sebutkan zakat profesi, maka profesinya yang apa?
Kalau di dalam dasar hukum yang bisa masuk ke dalam harta kekayaan dizakati adalah profesi perdagangan. Adapun profesi-profesi yang lain yang sekarang banyak ditekuni oleh masyarakat kita, ada dokter, ada pegawai dan sebagainya, maka tidak spesifik di dalam dasar hukum yang diterangkan dalam kitab ini. Demikian tambahan keterangan dari jenis zakat berupa urudut tijarah. Adik-adik, kita menginjak ke jenis kekayaan yang harus dizakati yang keempat dan kelima. Boleh dikatakan jenis kekayaan 4 dan kelima ini hampir sama karena memang dua-duanya adalah berasal dari kekayaan hasil bumi dan kandungan tanah. Sehingga di kitab fikih itu disebut dengan zakat khuruj minal ard. Walaupun nanti spesifikasinya ini ada dua jenis. Yang satu adalah eksplorasi tanah setelah kaum muslimin berusaha untuk membudidayakan tanaman dengan memanfaatkan tanah, dan yang satunya lagi kandungan yang ada di tanah berupa pertambangan dan hasil temuan. Kita akan menerangkan yang keempat dulu, yaitu hasil bumi, di mana yang keempat ini adalah kekayaan yang harus dizakati berupa kegiatan pertanian. Ya, lebih spesifik lagi yaitu pertanian yang dihasilkan setelah seseorang berusaha untuk membudidayakan berupa biji-bijian atau dalam bahasa Arab disebut al-hubub, dan kegiatan budidaya pertanian yang berupa buah-buahan atau dalam bahasa Arab disebut dengan asima. Jadi ada dua spesifikasi kekayaan yang harus dizakati dalam memanfaatkan hasil bumi atau zakat pertanian, yaitu ada dua. Yang pertama tadi adalah berupa biji-bijian. Kalau di tempat kita sering disebut dengan pertanian, ya. Biasanya yang dihasilkan adalah padi-padian. Dan yang kedua adalah buah-buahan. Nah, ketentuan dari zakat pertanian berupa biji-bijian ini adalah segala biji-bijian yang berada di tanaman tersebut. Jadi artinya segala biji-bijian yang dihasilkan dalam pertanian, semisal di tempat kita adalah padi-padian, di tempat yang lain barangkali ada gandum atau havermut, ya, atau di lain tempat sebagai dalam bentuk jagung, ya, atau mungkin tergolong juga dalam bentuk kopi dan sebagainya, ya. Maka hal tersebut termasuk kekayaan yang harus dikeluarkan dalam bentuk pertanian yang berupa biji-bijian. Kemudian spesifikasi yang ada dalam zakat pertanian berupa buah-buahan ini tidak sembarang segala buah mendapatkan perlakuan yang sama dalam kewajiban mengeluarkan zakat. Dalam dasar hukum cuma ada dua dari buah-buahan yang harus dikeluarkan zakatnya setelah mencapai masa panen. Karena dalam zakat pertanian tidak diperlakukan seperti zakat yang lain, ya, ada haul, akan tetapi haulnya bukan 12 bulan, tapi adalah masa panen. Bisa jadi 1 tahun itu masa panen sampai 2 atau 3 kali, berarti selama 2 atau 3 kali tersebut zakatnya harus dikeluarkan apabila telah mencapai nisab. Jadi dalam zakat pertanian berupa buah-buahan hanya 2, yaitu kurma
dan anggur yang dijadikan kismis. Ya, saya ulangi, untuk buah-buahan tidak semua buah-buahan dalam kategori kekayaan yang harus dizakati. Akan tetapi dasar hukumnya hanya dua, yaitu berupa kurma, buah kurma dan buah anggur yang dijadikan kismis. Kenapa? Karena buah yang ada di tempat kita ini kebanyakan adalah buah tropis dan tidak masuk dalam kategori itu, sehingga pembudidaya tanaman dan pertanian selain buah itu maka tidak dikenai zakat dalam bentuk yang sama. Artinya ketika zakat pertanian ini